Saya nggak mau, Kang. Sekali saya bilang nggak mau, Kang, suasana langsung gelap sekali lagi, Kang. Gelap-gelap seperti ada suara mercon, buar gitu. Entah itu apa, saya nggak ngerti. Mungkin dia sudah pergi dari situ. Nah, karena di situ digelap, saya cari pintunya itu merangkak-rangkak mau keluar, Kang. Gimana jalannya tadi saya masuk, tadi masuknya terang, kok sekarang jadi gelap. Akhirnya saya merangkak-merangkak, di situ ada celah sedikit, kelihatan remang-remang. Akhirnya saya menemukan pintunya, Kang. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada malam ini kita bersama seorang narasumber yang bernama Pak Budiono. Pak Budiono akan berkisah pada malam ini pernah mencari pesugihan Dewi Lanjar di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Mari kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam, Kang Odeng. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau boleh tahu usia sekarang berapa Pak? Usia 51 tahun. 51 tahun. Ya. Itu awal ceritanya itu gimana Pak? Kok sampai melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar Pak? Dan tahun berapa itu Pak? Pada tahun 2013 itu saya sempat menjadi orang kaya, punya kebun kopi sekitar 15 hektar, dan pada waktu itu saya modal juga banyak sekali lah, pokoknya saya jadi orang kaya. Dan pada tahun ke depan saya kena musibah, yaitu kopi yang disetorin ke pabrik ternyata tidak menghasilkan uang karena ada kendala yang prosesnya kurang bagus. Dan pada waktu itulah saya ngedrop, saya menjadi linglung, saya menjadi kayak orang gila. Maka dari itu saya itu ingin gimana cara untuk memulihkan harta-harta yang telah bangkrut itu. Saya sempat ke teman-teman, ke Bali, ke Sumatera. Nah, di situ nanti teman saya Sumatera itu saya sempat dikasih tahu di situ ada, kalau mau cari pesugihan untuk membayar hutang itu ada di daerah Pekalongan. Tapi saya kurang yakin, sementara saya itu sangat bingung sekali karena secepatnya itu harus ada uang untuk membayar kerugian-kerugian untuk anak buah, semuanya lah, karyawan-karyawan itu. Maka dari itu saya lagi terus ke Lombok di daerah Koko Pedik sana. Nah, ternyata saya di sana itu ketemu sama orang tua dan saya ngomong apa adanya, gini-gini Mbah, usaha saya bangkrut, usaha saya kehabisan modal. Lah, dari Lombok itu kok ada yang pernah tetangganya itu katanya ke daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Padahal saya itu orang Jawa, daerah Pekalongan itu saya nggak ngerti daerah mana itu. Nah, disitulah saya dikasih alamat kalau mau ke sana. Ini alamatnya.
Karena itu dikasih orang tua, cobalah saya mengadu nasib lah istilahnya itu. Mengadu nasib, terus saya pulang lagi, terus saya mencari sangu, ya hutang-hutang lagi sangunya, ternyata hutang langsung saya ke Pekalongan sana. Nah dari Pekalongan itu kok di sana itu nggak ada yang tahu masalah pesugihan itu ini namanya orang cari pesugihan, jelas orang itu nggak ada yang ngaku toh. Nah di situ saya terus tidur itu mulai pagi udah lapar, nggak punya uang. Akhirnya sampai sore itu saya bermimpi ada ketemu sama orang perempuan cantik sekali, tapi nggak sengaja juga. Tapi ini siapa saya juga nggak tahu. Nah, akhirnya saya dikasih itu ada arahan atau ada istilahnya itu alamat semu-semu, yang namanya orang bermimpi. Terus saya itu tak telusuri, terus alamat itu ketemu, tak telusuri, terus akhirnya saya nyampe ke pantai. Nah disitulah nyampe ke pantai saya ketemu, ya nggak ketemu sebelumnya, saya kan cari sampai capek, udah perut lapar, udah nggak minum, apalagi nggak merokok, uang udah habis. Pokoknya niat saya itu ingin mencari dalam mimpi yang kayak tadi itu. Nah di situ akhirnya saya ketemu sama, katanya itu namanya Dewi Lanjar, orang perempuan cantik. Nyampe ke pantai itu namanya Pantai Ujung Kulon. Pantai Ujung Kulon itu saya juga nggak pernah tahu sih ke situ itu. Akhirnya saya mondar-mandir ke sana ke sini, siapa yang saya cari. Akhirnya saya istirahat dulu, duduk sampai siang, sampai sore ketiduran, sampai sekitar 5 hari lah di situ. Saya tidur di bawah pohon yang rindang ya. Nah di situ saya bermimpi lagi. Saya bermimpi ditemui yang namanya waktu itu dia bilang Khotijah. Dia bilang namanya Khotijah. Terus saya kan nggak kenal siapa namanya Khotijah itu. Ini mungkin cuman hayalan ini. Akhirnya saya tidur lagi waktu sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore itu bermimpi lagi. Yang tak heran kok jam 4 sore kok bermimpi lagi ya. Juga mimpinya sama waktu itu. Namanya Khotijah. Orangnya itu pakai baju pengantin serba putih, cantik sekali. Nah, terus lagi saya masih kurang yakin kok mungkin ini ada sesuatu, tujuan saya akan berhasil. Nah, saya ya tidur lagi, akhirnya tidur lagi bermimpi yang ketiga kalinya. Terus akhirnya saya bermimpi ketiga kalinya itu saya udah yakin mungkin ini rencana saya yang untuk mencari untuk mencari uang, istilahnya mencari uang untuk bayar karyawan, mungkin bisalah inilah. Nah akhirnya saya tidur siang-siang. Di situ saya sekitar jam 12 ada orang lewat itu saya dimarahi, ngapain kamu tidur di sini? Maaf Pak, saya ketiduran, saya lapar, saya haus. Bapak siapa? Saya namanya Bejo. Terus kenapa Bapak bangunin saya? Saya tahu maksud kamu. Loh, maksud saya apa Pak? Kamu kan mau cari pesugihan di sini. Saya punya alamat, ada orang yang menyuruh saya disuruh bangunin kamu. Oh iya Pak. Terus ya ikut saya. Kemana Pak? Tuh di tempatnya yang kamu impikan itu. Takut Pak saya Pak. Nanti persyaratannya apa Pak? Nggak ada, pokoknya kamu ikut dulu. Ya bilang gitu. Oh iya. Akhirnya saya ikut Pak. Ikut.
terus berjalan jauh sekali di tebing-tebing itu Pak. Di situ ternyata ada istilah gapuro. Di situ Kang, tempatnya itu di pinggir pantai, di atas tebing. Itu tempatnya bagus sekali itu Kang. Bagus, terus besar. Saya diajak masuk. Nah, saya masuk itu kok tempatnya kayak musola. Kayak musola itu saya masuk di situ disuruh duduk. Pertama nggak ada teman-temannya, nggak ada apa. Terus akhirnya di situ itu ada kursi cuman satu kursi. Saya lihat itu, saya suruh duduk di situ sama Pak Kuncinya. Pak Kuncinya juga bilang gini, kamu duduk di sini dan berpuasa selama 3 hari. Terus kalau saya sama puasa 3 hari, nanti kalau lapar nggak ada makanan gimana? Ini saya sudah siapin. Ini ada kopi hitam, juga ada ketan hitam. Semuanya berwarna hitam. Tapi saya saat takut itu Kang, beneran takut, merinding saya. Masa disuruh sendirian di sini. Nah, akhirnya Pak Kunci bilang gini, kamu jangan keluar-keluar sebelum puasa kamu itu nyampe ke apa yang niat kamu dan sampai kursi itu bergoyang. Terus, oh iya, saya bilang gitu Kang. Oh, iya, saya siap Pak. Nah, akhirnya saya berpuasa Kang. Berpuasa selama 1 hari. Terus saya waktu sudah sore itu saya minum sedikit. Hanya sampai malam saya nggak tidur, dan besoknya lagi berpuasa untuk yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya juga gitu, nggak ada tanda-tanda gini-gini, tapi niat saya masih bulat. Akhirnya saya berpuasa lagi untuk yang ketiga kalinya. Terus Kang, saya kalau buka puasa itu disuruh minum kopi, itu pokoknya kopi sama jenang ketan hitam itu selama 3 hari 3 malam. Nah, untuk yang ketiga malamnya itu Kang, itu saya sempat tertidur dan akhirnya bangun merinding sekali Kang. Merinding pokoknya, aduh keringat keluar, aduh pokoknya takut. Orang takut tuh gimana ya, pokoknya takut Kang, takut sekali. Masalahnya apa, di situ tuh gelap sekali Kang, gelap gulita pokoknya. Nah, disitulah terus lama-lama itu saya pokoknya tekad saya udah bulat. Ada pancaran sinar, kelihatan agak mulai terang, akhirnya terang sekali. Di situ ternyata namanya malam-malam gelap, ada sinar kan ya tambah takut. Akhirnya terang. Nah, di situ sampailah kursi itu tak lihatin kok mulai goyang dikit goyang. Akhirnya semakin terang dia semakin keras goyangnya, semakin terang semakin keras goyang. Malah takut saya Kang, takut sekali. Pokoknya ampun mintanya takutnya pokoknya. Terus akhirnya Kang, di situ sinar itu tepat sekali di depan saya di kursi itu. Di situ saya lihatin juga ada 2 pengawal bawa tombak lagi, ujungnya tajam-tajam Kang. Makin merinding saya. Ini ada apa nih? Dapat takut sekali Kang. Nah, disitulah tadi yang duduk di kursi itu bilang kan sama saya, kamu sudah punya tekad bulat untuk ini loh. Sampai siapa? Saya bilang gitu. Tapi tak lihatin kok seperti yang di mimpi saya. Terus dia bilang gini, iya bener, saya yang pernah kamu mimpiin waktu di pinggir pantai itu. Nama saya Khotijah waktu di dalam mimpimu. Saya ini sebetulnya Dewi Lanjar. Dewi Lanjar itu yang kamu cari
waktu dari Lombok itu ke sini saya sudah tahu, makanya pengawal saya itu tak suruh bangunin kamu waktu itu tidur dan ajak ke sini. Terus tujuan kamu sekarang apa? Lanjar bilang gitu. Terus saya ngomong, saya ini sudah kehabisan modal, saya bangkrut, tak bisa bayar karyawan, akhirnya saya perlu modal besar, ingin jadi orang kaya lah istilahnya, saya bilang gitu. Oh, terus Dewi Lanjar bilang gini, kalau kamu ingin kaya apa kamu siap dengan persyaratannya? Saya ngomong gini, persyaratannya apa? Ya bilang gini, kamu punya anak berapa? Saya cuma punya anak 2. Terus untuk apa anak saya? Ini, kalau kamu memang ingin jadi orang kaya, anak kamu boleh saya rawat apa enggak? Rawat gimana? Kalau kamu ingin kaya, nanti kamu kalau siap anak kamu saya rawat, kamu akan saya beri harta yang banyak sekali. Pokoknya kamu gini aja dah, kamu pulang dulu, setelah itu siapkan kamar kosong dan sandingannya seperti ini. Ntar dulu, saya ini kan nggak tahu persyaratannya apa. Persyaratannya anak kamu pokoknya mau saya asuh apa enggak? Oh, saya nggak mau kalau diasuh, saya sendiri juga cukup kalau mengasuh anak saya. Loh, kamu kan ingin kaya. Iya, saya ingin kaya, tapi nggak caranya gitu. Kalau gitu nggak mau dah saya. Sekali saya bilang nggak mau, Kang, suasana langsung gelap sekali lagi, Kang. Gelap seperti ada suara mercon teguar gitu. Entah itu apa, saya nggak ngerti, mungkin dia sudah pergi dari situ. Nah, karena di situ digelap, saya cari pintunya itu merangkak-rangkak mau keluar, Kang. Gimana jalannya, tadi saya masuk, tadi masuknya terang, kok sekarang jadi gelap. Akhirnya saya merangkak, di situ ada celah sedikit, kelihatan remang-remang. Akhirnya saya menemukan pintunya, Kang. Akhirnya saya bisa keluar, alhamdulillah bisa keluar, Kang, di situ, Kang. Nah, di situ di depan ternyata juru kuncinya sudah ada di depannya, Kang. Saya ditanya, kenapa kamu keluar? Saya nggak mau karena apa? Dia bilang gitu. Di situ mintanya tumbal anak saya. Kalau anak saya dijadikan tumbal, saya nggak mau. Kamu ini gimana, sudah jauh-jauh ke sini, katanya udah tekadnya bulat, tapi ternyata kamu masih nggak mau kayak gini. Tidak, Pak, saya nggak mau. Kalau saya dimintain tumbal anak saya takut. Akhirnya saya pulang dengan, ya kalau pulang dah sana, bilang gitu si Pak kuncinya itu, juru kuncinya. Akhirnya saya pulang, Kang. Tapi saya nggak tahu harus kemana, harus gimana. Ini perjalanan di pinggir pantai, di pinggir tebing. Di situ jalan merangkak terus, jalan kaki terus akhirnya saya menemukan jalan raya. Nah, disitulah saya, Kang, lapar sekali. Terus akhirnya gimana, di pikiran saya mau pulang, saya nggak punya uang, terus nggak bisa minum. Terus akhirnya saya, kalau masalah minum saya bisa minta lah, walaupun 1 aqua, minta ke orang sebelah saya itu, Kang, minta. Terus akhirnya saya bisa berjalan lagi, dan satu-satunya jalan, satu-satunya akal untuk pulang kembali ke rumah, saya cari tadangan. Di situ ada mobil-mobil besar itu kayak truk, angkutan itu. Saya beranikan diri, saya menyetop. Pokoknya menyetop pertama saya tidak boleh, Kang. Terus mobilnya itu jalan terus. Akhirnya saya berjalan lagi. Nah, di situ ada warung, di situ ada truk, supirnya waktu itu makan. Saya langsung ngomong sama Pak supir, Pak permisi ya, ini saya mau minta tumpangan, saya mau pulang, boleh kan? Rumah kamu mana? Tanya itu sama Pak supir. Rumah saya di Jawa, Kang, di
Jawa Timur. Oh iya ya, nggak apa-apa. Udah Kang, makasih ya. Akhirnya saya dapat tumpangan itu. Tumpangan itu pun orang langsung nyampe ke rumah Kang, masih di daerah kota Jember, di situ dia tempatnya, dia mangkal, dia pabriknya di situ. Akhirnya saya cari tumpangan lagi di situ. Ya kayak yang pertama, soalnya supir-supir itu mangkalnya kan di warung Kang, jadi enak saya untuk mencari tumpangan. Nah disitulah saya akhirnya numpang lagi, dan alhamdulillah nyampe dari rumah Kang, alhamdulillah. Dan akhirnya saya bisa ketemu sama keluarga saya. Nah sampai rumah itu Kang, istri saya terus tanya, gimana Mas, sudah berhasil? Sebetulnya saya sudah berhasil ketemu sama orang yang saya cari. Ada sih, bukan hutangan tapi pesugihan. Pesugihan apa maksudnya Mas? Dia bilang gitu. Pesugihan untuk mencari pesugihan itu kita harus menumbalkan anaknya. Ya jelas saya nggak mau lah Dek, soalnya anak kok ditumbalin. Nah, terus gimana caranya ini untuk membayar hutang Mas? Ya apa kata nantilah, mudah-mudahan nanti Allah memberi rezeki pada kita bisa membayar hutang. Nah singkat cerita gini Kang, terus saya bersama keluarga itu hidup terus, walaupun nggak ada yang buat beli ini dan itu, yang penting istri saya juga nerima. Miskin lah Kang, membayar hutang aja nggak bisa. Lama-lama itu ada teman sekitar jam 9 malam lah, ketok-ketok pintu. Terus dia bilang gitu, namanya Pak Soem gitu. Teman saya juga yaitu pernah menjadi juragan. Nah Pak Soem itu bilang gini, Kang, katanya kamu bangkrut. Iya, saya juga bangkrut. Pak Soemnya bilang gini, saya juga bangkrut. Kenapa Kang? Ini mobilnya nggak laku, ini pokoknya banyak, ini rumah juga mau disita sama bank. Nah terus gimana solusinya Kang? Ayo kita cari anu aja, kita cari pesugihan. Saya nggak mau Kang, saya nggak mau cari pesugihan. Terus saya udah nyari kemana-mana kok nggak berhasil ya, katanya Pak Soem. Masa Kang? Di mana sampai nyari Kang? Di daerah kidul, juga di daerah utara tuh juga pernah saya jalani ke sana. Ini loh Kang, sebetulnya masalah pesugihan itu ada Kang. Itu di daerah Jawa Tengah itu Kang. Saya juga pernah ke sana. Masa? Iya, saya sendiri yang ke sana Kang. Oh, terus gimana? Tapi Kang berat gimana? Masa orang pesugihan itu harus ada tumbalnya Kang? Tumbal apa itu? Tumbal anak. Waduh, kalau tumbal anak saya nggak berani Kang, makanya saya mundur. Tolong ya, coba saya anterin ke sana. Emang Kang siap? Saya bilang gitu. Kalau cuma tumbal anak insya Allah saya siap lah. Yang penting saya jadi kejar-kejar sama orang banyak ini, gimana saya mau sembunyi kemana, kan saya takut. Ya dah Kang, kalau Kakang sudah berhati nekat, Kakang mau cari pesugihan, tak antar Kang. Tapi saya terus terang saya nggak mau nanti ikut masuk loh Kang. Ya nggak apa-apa lah, nanti kamu tunggu di luar saja. Kita besok berangkat, katanya Pak Soem. Naik apa Kang? Udah bawa mobil saja, itu mobil saya masih ada satu, walaupun jelek tapi nggak apa-apa ya Kang. Tapi sampean harus benar-benar siap loh Kang. Ya saya siap menerima apa adanya dah. Oke, besok kita berangkat jam 8 Kang. Nah, singkat cerita itu, setelah itu saya ngomong sama istri saya, saya besok dimintain tolong sama Pak Soem, disuruh nganterin kayak saya dulu yang gini.
emangnya Pak Soem sudah siap toh Mas? Saya bilang gitu. Katanya sudah siap. Ya, kalau memang sudah siap ya nggak apa-apa Mas, dianterin aja dulu ke sana. Tapi Mas jangan ikut-ikutan ya. Insya Allah saya nggak ikut-ikutan, saya cuma nganterin saja. Nah singkat cerita Kang, paginya saya berangkat ke sana, ke Jawa Tengah. Nyampe terus saya ingat-ingat lagi mana jalan yang kemarin ya. Akhirnya saya juga ingat, dan di situ saya sempat ketemu sama juru kuncinya. Juru kuncinya sudah mandang saya sudah nggak enak. Katanya juru kuncinya begini, ngapain kamu kesini? Maaf Pak, saya ini ada teman yang mau kesini cuma nganterin, dia mencari kayak saya kemarin. Nanti kamu nipu lagi ya, nanti kamu bohong lagi, udah nggak berani lagi. Tidak Pak, ini benar-benar orang ini sudah nekat. Ternyata Kang, juga saya dibolehkan masuk ke pendopo itu Kang. Masuk, di situ suruh duduk sama juru kuncinya. Terus dia bilang gini, kalau memang kamu kesini, kamu harus memenuhi persyaratan. Sangat Pak Soemnya bilang gini, ya Pak, saya siap dengan persyaratan apapun. Terus dia bilang gitu, Pak juru kuncinya bilang gini, kalau kamu di sini siap, kamu harus berpuasa 3 hari 3 malam dengan buka apa saja yang berada di atas di depan kamu itu. Di situ ada kopi pahit, jenang ketan hitam, dan juga ada setumpuk pakaian hitam. Terus saya dengerin gini, oh persyaratannya sama ternyata ya. Saya bilang di batin, cuman saya bilang gitu. Nah setelah itu saya bilang gini sama Pak Soemnya, Soem, sampai dengan persyaratan itu sampai betul-betul siap, saya bilang gitu. Ya siap saya Kang, kalau siap gini aja dah, kalau siap ya jalanin, jangan sampai mengecewakan. Dan karena ini sudah sampai di sini sampean, ini ternyata saya juga harus langsung pulang saja ya. Saya nggak mau menunggu sampai selesai tirakatnya di sini. Pak Soem bilang gini, ya Kang, udah nggak apa-apa Kang, terima kasih atas Kang mau nganterin ke sini. Gimana Kang masalah sangunya ada? Saya nggak bawa uang, saya bilang gitu sama Pak Soem. Ya udah ini tak kasih untuk ongkos pulang ke rumah. Nah akhirnya ini terus saya pulang ke rumah Kang Odeng. Nah, pulang ke rumah itu saya diam dulu di situ, tak tunggulah kabarnya, mungkin 1 hari 2 hari sampai 1 minggu nanti kabarnya Pak Soem gimana. Nah setelah 1 minggu Pak Soem itu pulang, tapi dia tidak menemuin saya, dia langsung pulang ke rumahnya. Nah ternyata di situ di rumahnya itu kok Pak Soem itu kok tak lihatin, saya pernah kepergok di pertigaan itu tak lihatin agak bahagia, tapi Pak Soem nggak lihat saya. Pak Soem agak ceria wajahnya lah, tapi saya diam saja waktu itu. Apa yang terjadi saya nggak tahu, saya cuma ingin lihat apa yang terjadi saja. Nah akhirnya Pak Soem itu kok tak lihatin sudah agak lumayan, kata tetangga-tetangga ini sudah bisa beli mobil, beli sawah, pokoknya banyak yang dibelikan. Makanya tetangga-tetangga itu agak curiga sedikit lah. Tapi namanya orang cuma bisa ngomong dan dia cuma mengira-ngira saja. Dan akhirnya sampai lama-kelamaan sekitar 1 bulan, nah di situ Pak Soem semakin hartanya semakin bertumpuk. Nah di situ kok selama 2 bulan itu Pak Soem pernah nyamperin ke saya, datang ke rumah saya dan memeluk saya
bilang terima kasih atas keberhasilannya. Ya cuma bilang gini, ya alhamdulillah Pak Soem kalau sampai sudah berhasil, ya nikmati keberhasilannya. Nah terus akhirnya lama-lama saya itu hidup biasa sama istri saya, kok di situ kok ada orang kerumunan banyak sekali. Ini ada apa kok di jalan ini, kok kerumunannya nyampe ke tempatnya rumahnya Pak Soem. Terus saya tanya sama tetangga, ada apa ini? Itu loh, anaknya Pak Soem meninggal. Yang mana? Saya bilang gitu. Itu yang nomor 1. Lo kenapa? Ya nggak tahu, dia nggak sakit nggak apa, dia kok meninggal. Ya cobalah saya mau ke sana ke rumahnya Pak Soem, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya ke sana ke rumahnya Pak Soem. Ya tapi saya nggak mau ketemu sama Pak Soem sih, soalnya nggak enak sendiri saya. Saya merasa nggak enak saya nganterin kayak gitu. Di waktu takziah Pak Soem itu menyambut banyak tamu. Nah saya juga tahu di situ Pak Soem banyak tamu. Akhirnya dia itu nyamperin saya. Bisik-bisik dia bilang begini, Pak Bud, nanti saya ke rumah kamu ya. Saya bilang gini, jangan besok. Ini kan masih banyak orang takziah. Jadi biar selesai selamatannya dulu. Akhirnya Pak Soem bilang gini, oh iya ya, nanti Pak Bud ya, ada yang saya omongin. Ya. Terus singkat cerita, Kang Odeng, Pak Soem itu datang itu sekitar jam 7 lah, itu habis maghrib. Pak Soem itu bilang sama saya, ternyata Kang Odeng yang dibuat tumbal itu bukan anaknya saja. 10 tahun yang akan datang itu Pak Soem juga akan meninggal dunia. Dibuat tumbal pagar istananya Dewi Lanjar. Ternyata Kang Odeng, setelah Pak Soem itu pulang dari rumah sekitar 1 bulanan, kok saya mendengar siaran lagi di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah waktu saya di kebun, tak dengerin itu siaran apa lagi itu. Saya dengar ada siaran itu, langsung saya pulang ke rumah dan bergegas ke rumahnya Pak Soem. Ternyata Kang Odeng, Pak Soem itu benar-benar meninggal dunia. Padahal dulu tuh Pak Soem pernah bilang ke saya, itu jangkanya sekitar 10 tahun. Saya itu jadi bingung ya Kang Odeng. 10 tahun kok cuma 3 bulan meninggal, itu gimana ya Kang Odeng ya? Ya gini ya sobat, ku jelaskan ya. Makanya hati-hati di dalam kita melakukan perjanjian di alam lelembut. Apalagi kita perjanjian kita itu di portal kedua, alam setengah hewan, yang kayak Nyi Roro Kidul, Nyi Bunda Ratu, Nyi Dewi Lanjar, sama aja itu portal kedua. Berarti hitungannya gini sobat, kalau di alam manusia itu 40 hari, berarti di alam sana cuma 1 hari. Jadi di alam sana, di alam portal kedua tadi, di sana itu 1 minggu hitungannya 9 hari. Berarti di alam manusia 360 hari, berarti setahun sobat. Berarti kalau orang itu perjanjiannya di alam sana 10 tahun, di alam sana sobat ya, jangan sampai terkecoh ini ya. Perjanjian 10 tahun di alam sana, tapi dihitungnya di alam manusia, ini yang jadi soal. Di sana ngitungnya itu beda dengan di alam manusia. Kalau di alam manusia dihitungnya itu 10 tahun, berarti 3.600 hari. Berarti di alam sana cuma 90 hari sobat. Hati-hati banget. Berarti 90 hari orang ini pasti diambil karena ada dalam perjanjian di alam portal kedua. Makanya kalau dalam perjanjian tadi,
Kalau orang tidak mengetahui, ya saya mau jual umur saya, nanti saya mau diambil dalam 1 tahun lah. Dalam 1 tahun itu hitungannya di alam manusia apa di alam sana? Kalau di alam manusia berarti enak kita. Tapi kalau kita ngomongnya di alam sana, dia menghitung di alam manusia berarti cuma 9 hari orang itu meninggal. Hati-hati sobat ya. Betulnya gitu Pak Budiono. Itu kasihan ya Kang Odeng ya. Dipikir dia belum menikmati hasil kekayaannya, sudah meninggal. Makanya kalau di dalam ikatan itu emang susah banget Pak Budiono. Makanya kalau kita mau melakukan apa aja, itu harus difikirkan secara matang-matang juga. Bangsa jin tuh akalnya itu luar biasa. Tapi bedanya manusia itu punya kecerdasan. Jin itu punya akal dan tipu daya. Tapi manusia punya akal dan kecerdasan. Ada bedanya. Manusia punya akal kecerdasan, tapi bangsa jin tadi punya kelebihan tipu dayanya luar biasa. Makanya kita itu kalau bisa ndak usah pakai cari-cari kaki itu sobat. Kalau bisa hidup secara normal aja. Ya kita punya hutang, gimana kita membayar secara mencari antar manusia. Jangan mencari ke bangsa lelembut. Di konten ekspedisi Kang Odeng ini, mohon maaf sobatku semua ya, kita juga menantumkan nomor di YouTube itu bukan kita itu untuk orang-orang harus mencari pesugihan di sini, bukan loh sobat. Kita itu ingin tahu kisah-kisah dari berbagai narasumber. Tapi sebagian orang itu mengira malah mengejar-ngejar kita, malah kita itu dimintain pesugihan. Kan lucu banget sobat. Terus mintanya juga yang aneh-aneh. Makanya kita jarang balas admin, kita juga gak begitu tahu. Ya kita tutup dulu sobat ya. Terima kasih atas waktunya Pak Budiono. Kita dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.